Pengertian perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik jasmaniah maupun psikis rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme, diantaranya yaitu terjadinya perubahan ukuran, terjadinya perubahan proporsi, lenyapnya tanda-tanda lama, dan munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik dan aspek psikis. Prinsip-prinsip perkembangan yaitu 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Lalu individu dan karakteristiknya. Menurut Kamus Eccles and Sedley, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, oknum. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Nilai-nilai karakter diantaranya beriman, bertakwa, bersyukur, cerdik, cermat, bekerja keras, bertenggang rasa atau toleran, menghargai kesehatan, mencintai lingkungan, dan lain-lainnya. Perbedaan individu. Setiap orang, entah ia seorang anak atau orang dewasa, entah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Setiap individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan, ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Gary, 1963, mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang, di antaranya perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, perbedaan kognitif, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa, perbedaan individu dalam kecakapan motorik, perbedaan dalam latar belakang, perbedaan dalam bakat, dan perbedaan dalam kesiapan belajar. Terima kasih. Bab 3. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal bagi anak yaitu 1. Faktor yang terjadi sebelum lahir, yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran, yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir. Lalu ada perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, perubahan dalam bentuk ukuran. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Selanjutnya, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. Terdiri dari pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Yang kedua, intelek. Intelek terdiri dari tahapan pertama atau masa sensori motor dari umur 0 sampai 2,5 tahun. Tahap kedua, masa praoperasional pada 2 sampai 7 tahun. Tahap ketiga atau masa konkreto operasional pada 7 sampai 11 tahun. Dan tahapan keempat atau masa operasional pada umur 11 hingga dewasa. Yang ketiga emosi, yang keempat sosial, yang kelima bahasa, yang keenam bakat, yang ketujuh sikap, nilai, dan moral. Lalu ada hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hukum cephalocodal. Yang kedua, hukum proximodistal. Yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Yang kelima, hukum tempo dan ritme perkembangan. Selanjutnya ada tugas-tugas dan perkembangan. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial.
Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Bab 4. Kebutuhan remaja. Jenis-jenis kebutuhan remaja menurut Lewis tahun 1993, kegiatan remaja didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan jasmani, 2. Kebutuhan psikologis, 3. Kebutuhan ekonomi, 4. Kebutuhan sosial, 5. Kebutuhan politik, 6. Kebutuhan penghargaan, dan yang ketujuh, kebutuhan aktualisasi diri. Lalu ada masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Yang keempat, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang selalu mendambakan kemandirian. Yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis. Yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Selanjutnya ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Yang pertama, latihan kebersihan hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan kepada anak. Yang kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan yang penting seperti kelompok kajian ataupun kelompok olahraga dan sebagainya. Sekarang kita berada di bab pertumbuhan fisik. Secara harfiah atau kata, pertumbuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan bertambahnya ukuran, entah itu panjang pendek, tinggi rendah, besar dan kecil. Lalu apa sih definisi dari pertumbuhan fisik? Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, dan perubahan kematangan seksual. Seperti contoh, pada anak perempuan yang sedang mengalami perubahan dari proses anak-anak menuju proses remaja, yaitu bertambahnya bulu-bulu halus, membesarnya pinggul, mengalami menstruasi, dan lain sebagainya. Sementara pada anak laki-laki, yaitu bertumbuhnya testis, bertumbuhnya jakun, bertumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar, kemaluan, dan lain sebagainya. Lalu terdapat kondisi-kondisi lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik pada anak, yaitu yang pertama ada pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Lalu yang kedua ada pengaruh gizi. Anak-anak ini harus memperoleh gizi yang cukup dan seimbang. Lalu yang ketiga ada gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan menghambatnya pertumbuhan anak tersebut. Lalu yang keempat ada faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan. Lalu yang kelima, kesehatan anak-anak. Anak-anak yang jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Lalu yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak tersebut. Nah, sekarang kita berada di bab perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Yang pertama, perkembangan intelek. Apa sih perkembangan intelek? Perkembangan intelek merupakan daya upaya atau potensi untuk memahami sesuatu hal yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir ataupun bertindak. Kesanggupan seseorang untuk memahami, mengamati, menghubungkan sesuatu secara efektif merupakan suatu contoh dari perkembangan intelek. Pembahasan tentang intelek tidak akan terlepas dari intelijensi. Makna intelijensi pun dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir. Nah, perkembangan intelek juga tidak terlepas dari yang namanya IQ atau pengukuran tingkat kecerdasan. Lalu yang kedua ada perkembangan sosial.
Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia yang lainnya. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan di dalam kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi dari anak tersebut. Lalu selanjutnya ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini sesuai dengan fungsinya. Bahasa itu merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa itu juga merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Bahasa juga memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain usia, tingkat kecerdasan, status sosial, dan kondisi fisik anak. Lalu ada yang terakhir, tentang bakat khusus. Bakat khusus ini adalah sebuah bakat, kemampuan alamiah seorang anak untuk memperoleh pengetahuan ataupun keterampilan yang relatif bersifat umum maupun khusus. Terdapat beberapa ciri-ciri minat yang disukai oleh anak. Contohnya, seperti jenis buku yang disenangi, masalah dan kebutuhan khusus, prestasi, pengalaman-pengalaman, kegiatan-kegiatan, sikap, dan cita-cita untuk masa depan. Unit 7. Perkembangan afektif. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan tertentu seperti senang, sedih, gembira, disebut warna afektif. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, adat istiadat dan sopan santun. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan, kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu. Unit 8. Penyesuaian diri remaja. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri yaitu pengalaman, belajar, determinasi diri, konflik, dan penyesuaian. Adapun permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja, juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Permasalahan lain dapat berasal dari suasana psikologis keluarga, seperti kekerasan keluarga. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengembangkan fungsi pengajaran, juga fungsi pendidikan. Oleh karena itu, di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didiknya jika mereka menghadapi kesulitan dalam pelajaran. Jika para guru bersama dengan seluruh staf di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak didik di sekolah yang dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku menyimpang.